Hubungan sisi segitiga siku-siku pada gambar berikut. Nah, ini sisi yang terpanjang itu adalah K, berarti K kuadrat itu merupakan sisi-sisi yang lainnya dikuadratkan, dijumlahkan. Berarti K kuadrat sama dengan N kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, untuk sisi yang lainnya yaitu N dan L itu merupakan pengurangan dari kuadrat sisi yang terpanjang dikurangi sisi yang lainnya, berarti N kuadrat, ini sisi yang terpanjang kan K, berarti K kuadrat dikurangi L kuadrat. Nah, untuk L kuadratnya K kuadrat dikurangi N kuadrat. Dari ketiga pernyataan ini yang paling benar adalah A. Panjang AD pada gambar berikut. Nah, ini merupakan dua segitiga siku-siku. Nah, untuk mencari panjang AD, kita mencari panjang AC dulu menggunakan rumus Pitagoras. AC kuadrat, ini AC merupakan sisi yang terpanjang ya, berarti dia penjumlahan dari sisi kuadrat lainnya. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC-nya akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya adalah 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat, berarti ini akar dari 144 ditambah 81, akar dari 225 berarti 15 cm. Nah, sekarang setelah mengetahui sini 15, kita bisa mencari AD. AD bukan yang terpanjang, berarti AD kuadrat merupakan pengurangan dari sisi yang terpanjang yaitu DC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Nah, berarti AD akar dari DC kuadrat dikurangi AC kuadrat, di mana adalah DC-nya itu 25 kuadrat dikurangi AC-nya 15 kuadrat. Berarti 625 dikurangi 225, ini berarti akar dari 400. Berarti ketemunya 20 cm. Jawabannya C. Dari ukuran-ukuran segitiga di atas, ini yang membentuk segitiga lancip adalah, nah secara segitiga lancip itu adalah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya dijumlahkan itu lebih besar dari kuadrat sisi yang paling panjang. Nah, kita cek untuk yang I, 16 ditambah 144, ini 225 ya, ini 160, ini 225. Nah, berarti ini kurang dari, nah berarti ini salah ya. Nah, ini yang kedua. Nah, kalau yang I salah berarti ini salah. Nah, yang I2 kita cek berarti 6 kuadrat itu 36, ditambah 8 kuadrat itu 64, ini 9 kuadrat 81. Ini berarti 100, 100, ini 81 berarti bisa, ini betul. Nah, untuk yang I3 itu 7 kuadrat 49 ditambah 24 kuadrat itu 576, ini 625 ya, 25 kuadrat. Ini 625 juga, berarti sama. Ini berarti salah, berarti. Nah, ini salah. Berarti jawabannya ini. Nah, kalau mau membuktikan ya silahkan. Ini berarti 81 ditambah 121 ini 196. Ini berarti 202, ini 196. Jawabannya D. Kelompok bilangan di atas yang merupakan triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras itu merupakan kuadrat penjumlahan sisi-sisi yang kecil sama dengan kuadrat yang sisi yang paling panjang. Kita cek untuk I, berarti 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat itu 16. Ini harus sama dengan 5 kuadrat itu 25. Ini 25, sebelahkan ini juga 25. Berarti benar. I1 benar. Untuk I2, 5 kuadrat 25 ditambah 13 kuadrat 169 itu harus sama dengan 196, 14 kuadrat. Nah, ini kalau dijumlahkan 194.
Ini 196 berarti tidak sama dengan. Berarti yang kedua itu salah, ya, bukan triple Pythagoras. Cek yang ketiga, 7 kuadrat 49 ditambah 24 kuadrat 576. Ini 25 kuadrat 625. Ini dijumlahkan juga 625. Ini berarti sama ya. Di ketiga juga benar. Nah, terus yang keempat, itu 20 kuadrat 400 ditambah 21 kuadrat itu 441. Itu harus sama dengan 841. Nah, ini juga 841 kalau dijumlahkan. Berarti itu juga triple Pythagoras. Berarti jawabannya adalah yang C. Seorang tukang kayu membuat sebuah segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah 30 derajat. Panjang sisi depan sudut 30 derajat adalah 40 cm. Panjang sisi miringnya berarti di sini ya ditanyakan. Nah, ini kalau segitiga siku-siku sini, siku-siku berarti 90 derajat, terus ini 30 derajat, berarti sininya 60 derajat, ya kan? Kan jumlahnya 180. Nah, itu perbandingannya adalah di depan 90 derajat itu adalah 2, dan di depan 60 derajat itu akar 3. Nah, ini di depan 30 derajat ini 1 ya. Nah, cara pengerjaannya kita perbandingan yang diketahui dulu. Perbandingan yang diketahui adalah 1, dibanding yang ditanya itu adalah 2, sama dengan yang diketahui tadi 40 cm, per yang ditanya kita misalkan X. Berarti X-nya adalah 40 dikali 2 per 1. 80 cm. Jawabannya B. Seorang anak berjalan ke arah utara sejauh 30 meter. Kemudian ke arah timur sejauh 40 meter. Dilanjutkan ke arah selatan 105 meter. Kalau misalkan titik semulanya itu A, berarti jarak terdekat untuk kembali ke titik semula berarti kan di sini. Nah, berarti ini yang ditanyakan. Ini kita potong di sini seperti ini. Kita dapatkan segitiga siku-siku. Ini 40 meter ya, sama. Nah, ini jarak ke sini itu berarti kalau di sininya itu 30 meter, berarti di sini adalah misalkan X sama dengan 105 dikurangi 30. Berarti ketemunya 75 meter. Nah, ini kita misalkan Y. Nah, yang ditanyakan Y. Berarti Y kuadrat itu berapa? Lah, Y ini adalah sisi miring, berarti sisi terpanjang. Berarti jumlah sisi yang lainnya dikuadratkan. Berarti 40 kuadrat ditambah 75 kuadrat. Y-nya akar dari 40 kuadrat ditambah 75 kuadrat. Berarti itu akar dari 40 kuadrat itu 1600 ditambah 5625 akar dari 7225 itu adalah 85 meter. Jawabannya B. Pada gambar berikut titik A adalah pusat lingkaran. Titik A adalah pusat lingkaran kan? Besar sudut BAD adalah, nah kita tahu bahwa sudut BAD dan sudut BCD itu menghadap busur yang sama. Oleh karena itu, sudut BAD merupakan sudut pusat. Dan sudut BCD merupakan sudut keliling. Berarti sudut BAD 2 kali sudut BCD. Berarti 2 kali 42 derajat, 84 derajat. D. Pada gambar berikut titik O adalah pusat lingkaran. Nah, ini titik O. Nilai X-nya adalah, nah kita ketahui bahwa sudut ABC itu menghadap diameter. Kalau menghadap diameter berarti sudutnya 90 derajat. Karena dalam lingkaran itu 180 derajat, berarti X derajat ditambah 2X derajat itu juga sama dengan 90 derajat. Berarti ini 3X derajat sama dengan 90 derajat, otomatis X-nya adalah 30. Jawabannya A. Pada gambar berikut, jika panjang busur AB adalah 36,
Maka panjang busur CD adalah, nah itu berarti kita menggunakan perbandingan. Ya, perbandingannya itu sudut yang ditanya itu adalah 105 miliknya CD. Nah, ini per sudut yang busurnya diketahui, berarti 60 derajat miliknya AOB. Ini sama dengan busurnya, kita misalkan X yang ditanya, busur yang diketahuinya adalah 36. Ini kita sederhanakan, ini dapat 21, kita bagi 5 ya, ini dapat 12. Itu berarti sini X-nya itu adalah 21, ini ke atas ya, kali 36 per 12. Ini temunya 3, kalau dibagi berarti X-nya adalah 63 cm. Jawabannya B. Nah, ini kan pada gambar berikut, titik O adalah pusat lingkaran, luas juring AOB adalah, kalau luas juring itu rumusnya adalah sudut yang diketahui per 360 derajat dikali luas lingkaran. Nah, berarti ini kan kalau disederhanakan jadi 3/8, di 3/8 dikali luas lingkarannya itu adalah pi R kuadrat. Berarti Pi-nya 22/7 dikali R-nya 14. Nah, ini berarti ketemunya 3/8 dikali 616. Ketemunya adalah 2,31 cm kuadrat. Jawabannya B. Pada gambar berikut, titik O adalah pusat lingkaran. Keliling bangun datar pada gambar berikut adalah, kita tahu bahwa diameternya itu 42, otomatis jari-jarinya di sini adalah 21 dan di sini juga 21. Nah, kita menghitung busurnya. Busurnya itu adalah kalau di sini adalah 90, berarti yang ke sini itu adalah 360 derajat dikurangi 90 derajat. Ketemunya adalah 270 derajat. Nah, menghitung busur berarti sudut yang diketahui 270 derajat per 360 dikali keliling lingkaran. Berarti ini kita sederhanakan dulu. Sama-sama dibagi 90. Sini 3, sini dapat 3, sini dapat 4, 3/4. 3/4 dikali lingkarannya 2 kali Pi-nya pakai 22/7 dikali 21. 3. Ketemunya adalah 99 cm. Nah, berarti keliling bangun itu adalah 21 ditambah 21 ditambah 99. Ketemunya adalah 141 cm. Hanya D. Seorang pengrajin membuat kipas berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat 120. Nah, segini adalah 120 derajat dan jari-jari lingkarannya adalah 21. Seperti gambar. Nah, di sekeliling kipas di atas diberi pita warna merah, panjang pita. Nah, panjang pita ini berarti kita sama dengan menghitung busur. Dan menghitung busur, kita misalkan sini A, sini B, berarti busur AB, nah busur AB itu adalah perbandingannya adalah 120 per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, ini kita sederhanakan dapat 1/3, berarti 1/3 dikali keliling lingkarannya 2 kali Pi-nya adalah pakai 22/7 dikali R-nya adalah 21. Ini 3. Bila habis, ketemunya adalah 44 cm. Jawabannya B.
Pada gambar berikut yang bukan merupakan rusuk dari 5 TABCD adalah, nah rusuk itu yang mana? Rusuk itu yang seperti ini, yang AB, BC, CD, AD, TA, TB, TC, TD itu merupakan rusuk. Lah yang bukan, berarti yang mana yang bukan? Ini. Nah, TE ini adalah tinggi 5. Ini adalah luas permukaan bangun yang ditanya. Ini adalah prisma. Kita misalkan beri nama ya. Ini adalah A, B, C, D, E, F. Nah, ini kan sama ya, alas sama tutupnya, berarti ini juga 12. Nah, yang belum diketahui adalah ini. Kita hitung AC sama dengan DF. Ini berarti AC kuadrat sama dengan yang terpanjang AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. Berarti AC akar dari AB kuadrat kurangi BC kuadrat. Berarti akar dari 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Akar dari 225 dikurangi 144. Akar dari 81 itu 9 cm. Nah, ini ketemu sini 9. Nah, luas permukaannya adalah 2 kali luas alas ditambah luas ABED ditambah luas BCFE tambah luas ACFD. 2 kali alasnya adalah segitiga, alas kali tinggi bagi 2 habis tambah ABED. ABED itu adalah tingginya 20, panjangnya 20, lebarnya itu 15 ditambah BCFE. BCFE itu yang sini, berarti 20 dikali 12 ditambah ACFD. ACFD yang sini, berarti 20 dikali 9. Alasnya berapa? Alasnya segitiga itu 9 kali tingginya segitiga itu 12 ditambah ini berarti 300 ditambah ini 240 ditambah ini 180. Ini berarti 108 ditambah 300 ditambah 240 tambah 180 ketemunya 828 cm kuadrat persegi. Yeah. Kalau kita melihat soal seperti ini, kita identifikasi satu-satu ya. Ini pertama kita identifikasi yang I1. Luas segitiga TBC. Nah, TBC itu yang sini. Kita udah tahu alasnya adalah 10. Padahal kalau segitiga itu butuh alas dan tinggi. Kita nggak tahu tingginya berapa TBC itu. Bisa dibantu dengan menarik garis di sini, ya. Nah, di sini berarti setengah dari AB. Berarti setengah dari 32 itu 16. Biar lebih jelas sini T, sini O, ya. Nah, sininya 16, sininya 12. Berarti sininya kita misalkan X, berarti X kuadrat itu adalah jumlah kuadrat dari 12 tambah 16 kuadrat. Berarti X-nya adalah akar dari 144 ditambah 256. Akar dari 400 itu 20. Berarti luas segitiga TBC itu adalah ya, ini 20, ini alasnya 10, berarti 2
10 kali 10 per 2 itu 100 ya. Berarti ini kan 60. Berarti ini salah ya. Otomatis A dan B salah. Tinggal kita cek I3 dan I4 karena ini kan sama. Ada I2. Lebih mudahnya kita cek yang I4. TAB. Nah, TAB itu yang ini. Depan nih. Dengan pakai garis bantu lagi, tarik ke arah sini, arah depan. Berarti itu adalah setengah dari BC. Nah, setengah dari BC itu berarti setengah kali 10, berarti 5 cm. Nah, untuk lebih jelasnya di sini berarti ini T, sini O ya. Sini tadi 5, sini tadi 12, berarti ini yang sisi merahnya kita misalkan Y tinggi, Y itu tinggi segitiga TAB ya. Y kuadrat itu adalah 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, berarti Y-nya adalah akar dari 12 kuadrat 144 ditambah 5 kuadrat 25, berarti akar dari 169 13. Nah, panjang garis tinggi segitiga TAB itu kan ini 13 ketemu sama dengan panjang garis tinggi TBC. Nah, TBC tadi ketemunya berapa? 20. Nah, kok sama dengan, berarti ini salah. Berarti jawabannya adalah C. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa berdasarkan identifikasi tadi, yang I1 salah, yang I4